Anak laki-laki itu menyelipkan selembar kertas ke tangan gadis pujaannya. Dengan malu-malu ia berpesan agar gadis itu membuka setelah dirinya pergi. Namun saat gadis itu membuka kertas itu, dia terkejut menemukan surat cinta di dalamnya. Gembira, dia memutuskan untuk pergi ke lapangan dan menerima pernyataan cinta anak laki-laki itu. Namun secara tak terduga, dia melihat anak laki-laki itu berpelukan mesra dengan gadis populer sekolah. Pada saat itu, hatinya langsung hancur. Dia akhirnya menyadari bahwa semua hayalannya hanya merupakan harapan yang sia-sia. Dengan hati yang terluka, dia memutuskan untuk menerima tawaran melanjutkan studi ke luar negeri. Namun dia tidak tahu, anak laki-laki itu sebenarnya berniat mengungkapkan perasaannya di lapangan basket. Tapi gadis populer sengaja menjatuhkan dirinya ke pelukan anak laki-laki itu, menciptakan kesalahpahaman. Anak laki-laki itu pun dengan kecewa menunggu gadis itu di luar hujan selama 3 jam. Namun dia tidak pernah melihat gadis itu muncul. 8 tahun kemudian, gadis itu sibuk bekerja di luar negeri. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari ibunya, mendengar bahwa perusahaan keluarga hampir bangkrut. Ayahnya pun harus dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Mendengar kabar itu, gadis itu segera kembali ke negara asal. Namun yang ia temui hanya ayah anak laki-laki itu yang bersedia memberikan dana untuk perusahaan. Namun syaratnya adalah dia harus menikah dengan anak laki-laki itu. Pada saat itu, sahabatnya mengingatkan bahwa anak laki-laki itu sudah berpacaran dengan banyak gadis selama bertahun-tahun. Dia tidak layak untuknya. Namun demi menyelamatkan perusahaan keluarganya, gadis itu dengan terpaksa menyetujui perjodohan itu. Namun, ketika gadis itu tiba di depan ruang VIP, dia mendengar anak laki-laki itu mengatakan bahwa pernikahan adalah keputusan keluarganya, dan dia hanya terpaksa menerimanya. Gadis itu tak bisa menahan diri. Lalu dengan emosi, ia mendorong pintu dan masuk. Namun ekspresi anak laki-laki itu langsung berubah canggung. Teman-temannya bahkan mengejeknya. Mereka menyebut gadis itu sebagai perempuan jelek dan gemuk. Namun mereka segera merasa ada yang salah. Mereka pun buru-buru pergi. Saat itu, gadis itu dengan tenang menyampaikan permintaan dari ayah anak laki-laki itu, bahwa pernikahan hanya akan bertahan 3 tahun. Setelah itu, mereka bisa bercerai. Namun yang gadis itu tidak tahu, adalah anak laki-laki itu sudah menunggu saat ini selama 8 tahun. Gadis itu kemudian menyebutkan bahwa ini adalah pernikahan kontrak. Selama pernikahan, dia tidak akan mengganggu kehidupan anak laki-laki itu. Lalu gadis itu mengeluarkan perjanjian pranikah untuk ditandatangani. Namun, anak laki-laki itu mengambil perjanjian itu tanpa melihatnya, dan langsung merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Gadis itu sempat berpikir anak laki-laki itu bahkan tidak bersedia menerima pernikahan kontrak. Lalu dengan kecewa dia menyatakan, jika dia tidak mau, dia tidak akan memaksanya. Dengan senyum canggung, gadis itu berbalik dan hendak pergi. Namun di detik berikutnya, anak laki-laki itu menarik lengannya, dan berkata bahwa dia harus membawa buku keluarga. Besok mereka akan pergi ke kantor catatan sipil. Gadis itu terdiam sejenak, tidak mengerti maksudnya. Namun anak laki-laki itu tidak memberikan penjelasan. Setelah keluar dari kantor catatan sipil, anak laki-laki itu menyimpan nomor teleponnya di ponsel gadis itu, dan menyuruhnya untuk pulang dan menyiapkan barang-barangnya, untuk pindah dan tinggal bersamanya. Kata-kata itu membuat gadis itu tertegun. Anak laki-laki itu menjelaskan, setelah mereka menikah, mereka harus tinggal bersama, karena jika tidak, ayahnya akan kecewa. Gadis itu tiba-tiba teringat kata-kata sahabatnya, mengingat anak laki-laki itu yang selama ini bermain-main di dalam negeri. Lalu dia menghentikan langkah pria itu yang hendak pergi.